Bagaimana jika takdir seorang raja lahir dari darah, kebohongan, dan sebuah keris terkutuk? Ia lahir sebagai rakyat jelata, anak buangan. Dunia memukulnya tanpa ampun, namun ambisi memeluknya lebih erat. Itu Mapel, ia belajar, kekuasaan direbut dengan nyawa. Tatapannya tertuju pada keris Empu Gandring. Kutukan 7 turunan berbisik, tapi ia tak peduli. Malam berdarah tiba. Tunggul Ametung tewas. Fitnah disusun rapi. Ken Arok naik tahta. Mahkota di kepala, kutukan di belakang punggung. Namun keris itu tak pernah memilih raja. Ia hanya menagih janji. Saat darahnya mengalir, Ken Arok sadar ia bukan penguasa takdir, tapi korban ambisinya sendiri. Darah Ken Arok belum sempat mengering ketika keris itu berpindah tangan. Sunyi istana pecah oleh langkah penuh dendam. Anusapati menggenggam keris Empu Gandring. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ingatan. Ia dibesarkan dengan kebohongan. Ayah kandungnya mati difitnah, dan pelakunya duduk di singgasana. Namun kutukan belum puas. Setiap malam keris itu berbisik lagi tentang pengkhianatan, tentang darah berikutnya. Dendam melahirkan dendam. Anak membunuh ayah, murid membunuh guru. Takhta berganti, tapi jeritanya sama. Keris itu terus menelan raja demi raja. Dan sejarah mencatat, bukan Ken Arok yang membangun kerajaan ini, melainkan kutukan yang tak pernah mati. Legenda bilang keris ini membangun sebuah kerajaan, tapi di balik kuasanya tersembunyi kutukan yang tak pernah tidur. Puluhan tahun berlalu, keris itu dianggap hanya dongeng. Orang-orang merasa aman. Sampai suatu malam, seorang pandai besi muda bermimpi tentang bilah retak dan darah hangat. Di bawah bengkelnya, keris itu ditemukan. Tidak berkarat, tidak menua, seolah menunggu kutukan tertawa paling keras. Karena kini pemilik barunya adalah rakyat kecil, lapar, marah, dan muak. Keris itu tak lagi mencari singgasana, ia mencari dunia, dan sejarah akan mengulang dirinya dari tangan mereka. Di gang sempit, amarah yang dikunyah pelan mulai menyala. Bukan api pemberontakan, belum. Pandai besi itu mendengar semua. Tentang upah yang dipotong, tentang hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka datang bukan untuk menyembah, tapi untuk meminta keberanian. Dan ia memberikannya. Desa bergolak seperti dada yang lama ditahan napasnya. Nama baru menyebar cepat. Orang yang berani. Kekuatan terasa adil saat pertama kali digunakan. Lalu terasa perlu. Lalu terasa wajar. Ketika istana runtuh, ia paham terlambat. Kutukan bukan tentang siapa yang memegang keris, melainkan siapa yang percaya kekuasaan akan pernah cukup. Singgasana kosong itu tak pernah benar-benar kosong. Ia menunggu. Pandai besi itu duduk perlahan. Bukan untuk berkuasa, katanya. Hari pertama adil. Hari kedua tegas. Hari ketiga ia mulai takut kehilangan. Yang dulu memanggilnya penyelamat kini berbisik. Penjaga ditambah. Pintu ditutup. Keris tak pernah jauh dari tangan. Setiap malam mimpi itu datang tentang kesendirian. Ia sadar, tahta tidak mengubah manusia. Tahta hanya mempercepat siapa kita sebenarnya. Saat fajar menyentuh istana, ia bangkit. Keris dibawa ke api. Bilah meleleh, menjerit, lalu diam. Genangan logam cair, ia melihat dirinya dan tersenyum. Tanpa keris, ambisi itu tetap utuh.